dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara sekalian, sangat bersyukur ketika saya berada di tempat ini, karena virus corona menjadi penghalang bagi semua orang di seluruh dunia. Orang tidak menikmati kehidupan mereka, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Hari-harinya malam tiada kata selain suara mereka terkemas. Jadi luar biasa pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berbicara, ada satu tema yang menarik sekali yang direncanakan dalam program Gereja Injil Indonesia, yaitu penginjilan belum selesai. Ketika Presiden dan Wakil Presiden Gereja Injil Indonesia memberikan tema yang sangat menarik, yaitu penginjilan belum selesai, banyak orang bertanya-tanya dalam hati, mengapa penginjilan belum selesai? Tidak cukupkah Yesus telah lahir 2020 tahun yang lalu? Tidak cukupkah dia sudah mati di atas kayu salib dan dia berkata di atas kayu salib sudah selesai atau tetelestai? Tidak cukupkah gereja sudah menanamkan firman Allah di masing-masing gereja, baik gereja secara lokal, nasional, kemudian internasional? Jadi untuk apa harus memberitakan Injil? Saya rasa penginjilan cukup. Itulah pikiran manusia, argumen manusia terhadap tema penginjilan belum selesai. Tapi saudara, saya mau beritahu bahwa penginjilan belum selesai. Mengapa? Alasan pertama, Yesus telah lahir, Yesus menjadi manusia yang disebut inkarnasi 2020 tahun yang lalu. Itu upaya inisiatif dari Tuhan Allah. Dia sendiri datang ke dalam dunia. Bukan sampai di situ, kalau dia lahir saja maka karyanya tidak sempurna. Tetapi dia sampai naik di atas kayu salib. Dan dia katakan di atas kayu salib, tetelestai atau sudah selesai. Itu berarti karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia menebus menanggung setiap umat manusia. Mempunyai dosa itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan setelah dia mati, kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kemudian naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia sedang menawarkan hadiah hidup yang kekal itu kepada semua manusia tanpa memandang bulu di seluruh dunia. Dan itu tawaran. Jadi setiap orang yang membuka hati menerimanya diberi kuasa. Karena itu firman Allah berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka menjadi anak Allah, kemudian diberi otoritas, yaitu kuasa di atas segala kuasa. Jadi barang siapa menerimanya diberi kuasa. Bagaimana caranya mereka menerima? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu. Kalau seseorang mendengar suaraku, kemudian membuka hatinya, dia bilang saya akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka, makan, minum bersama-sama dengan mereka. Ini berbicara mengenai proses seseorang menerima Yesus. Jadi Yesus sekarang sebagai tamu, dia sedang berdiri di muka pintu. Dan saudara dan saya pemilik rumah. Jadi kalau Yesus membuka hati kemudian mendengar suaranya, membuka hati, maka Yesus dia akan masuk karena Anda menjadi tuan rumah dan engkau mempersilakan Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan saat itu engkau mengundang dia, maka dia akan masuk. Bagaimana caranya? Hal yang pertama, seseorang mendengar suara Tuhan adalah iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan orang itu mempunyai perasaan di dalam hatinya, sadar bahwa saya orang berdosa. Kenapa demikian? Karena pada awalnya manusia berkomunikasi dengan Allah. Hidup setara dengan Tuhan artinya berkomunikasi dengan Allah. Allah berkomunikasi dengan manusia, manusia berkomunikasi dengan Allah. Tetapi manusia tidak taat kepada Allah. Dan saat itu mereka jatuh dalam dosa. Dan disitulah hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Dan manusia sebagai orang berdosa. Karena itu firman Allah berkata bahwa tidak ada semua orang benar di hadapan Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti manusia orang berdosa. Akibat daripada dosa, Roma pasal 6 ayat 23 berkata, ubah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi Allah memberikan atau menawarkan hadiah hidup yang kekal itu kepada orang berdosa. Dan orang berdosa ini membuka hati. Di dalam Roma pasal 10 katakan, dia sadar bahwa saya orang berdosa dan saya membutuhkan seorang juru selamat. Dan siapakah juru selamat? Itu Yesus. Karena pengampunan ada di dalam dia. Dia itu yang disebut juru selamat yang telah lahir dalam perayaan Natal tahun 2020 ini. Dia telah lahir dan dia sebagai juru selamat. Karena itu di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Juru selamat datang memberi jawaban kepada manusia. Dia juru selamat, artinya bahwa banyak juru selamat. Ada juru kunci, ada juru pengemudi, ada kapten yang membawa pesawat keluar, dan banyak juru
artinya bahwa keahlian untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak ada seorang pun mempunyai kemampuan menjadi juru selamat. Tapi perbedaan antara Yesus dengan juru-juru lain di seluruh dunia, Yesus sanggup mengampuni dosa manusia dan dia tidak mengingat-ingat lagi, itu perbedaan. Dia tidak mengingat betapa dosa kita. Karena itu Yesaya katakan, dosamu merah seperti krimisi, tetapi Tuhan akan membersihkan bagaikan awan putih. Dia akan membersihkan bagaikan bulu domba. Itu berarti pengampunan yang diberikan oleh Yesus lebih besar dan pengampunan-pengampunan yang ada di dunia. Juru-juru kunci lain, dia mempunyai karunia talenta untuk juru-juru yang dunia punya seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi kesanggupan Tuhan, dia mengampuni dosa kita dan memberi pengharapan hidup yang kekal. Jadi seseorang dia mempercayai itu, kemudian dia rasa bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Lalu dia bilang, engkau silakan masuk dalam hati saya. Dia sadar bahwa saya orang berdosa. Segala dosa yang melingkari hidup saya, segala dosa yang membuat saya sekarang ada di dalam dosa. Saya tenggelam di dalam dosa. Dosa apa saja? Dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dosa percabulan, iri hati, bertengkar, kurang senang tiada sebabnya. Ada orang hidup di dalam dosa kebiasaan, dosa-dosa yang sedang membawa mereka kepada kehancuran, dosa mabuk, dosa-dosa yang lain, dosa sinkritisme, dosa animisme. Ada banyak orang di dalam dosa itu. Itulah sebabnya tema Natal ini katakan bahwa ada orang hilang di dalam gereja, ada orang hilang di dalam rumah, ada orang hilang di dalam halaman rumah, ada orang hilang di luar halaman rumah, ada orang hilang di luar daripada provinsi kita, ada orang hilang di luar dari negara kita. Berarti penginjilan belum selesai. Kenapa demikian? Karena banyak orang hilang secara lokal, banyak orang hilang di dalam dosa secara nasional, banyak orang hilang juga di dalam luar negeri. Itu berarti lintas negara. Jadi Injil tidak dapat dihambat oleh siapapun, karena Injil mempunyai kemampuan dapat menjangkau tanpa mengenal lintas batas. Jadi Gidi mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil harus diberitakan kepada segenap bangsa. Jadi seseorang dia menyadari bahwa Injil mempunyai kemampuan yang memberi hidup yang kekal, lalu dia mulai mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Roma katakan orang itu diselamatkan. Artinya bahwa saat dia mengaku dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka diberi hidup yang kekal. Di saat itu juga Roh Kudus memeteraikan seseorang bahwa dia menjadi milik kepunyaanku. Detik yang sama diberi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu berarti untuk selama-lamanya. Sakit, penyakit tidak akan menguasai. Kesusahan, corona sekalipun tidak akan menguasai, karena dia memiliki hidup yang kekal. Kematian tiba hari ini tidak perlu takut, karena saudara ada di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan sangat berbahagia. Kenapa? Karena dia mati di dalam Yesus. Itu berarti aman. Karena Yesus bilang, tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus berarti tidak ada harapan. Jadi kalau orang yang melakukan di dalam Tuhan, ada mempunyai pengharapan. Sebab di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus tidak menyatakan bahwa tinggal di luar aku, tinggal di belakang aku, tinggal di depan aku, tinggal di samping aku, tinggal di belakang aku. Tetapi Yesus katakan bahwa tinggallah di dalam aku. Itu artinya masuk di dalam zona aman di dalam Yesus. Berarti sakit, penyakit, kesusahan apapun datang tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia Allah, karena kami masuk di dalam kawasan aman. Jadi kita begitu masuk atau kita begitu mati, kita sudah pindah di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu saudara sekalian, penginjilan belum selesai. Karena penginjilan ini hubungan atau gabungan antara kehendak Allah bagi manusia yang berdosa, supaya bagi manusia yang berdosa ini membutuhkan juru selamat dan mereka memiliki hidup yang kekal. Karena itu saudara yang belum percaya Yesus, Yesus bilang begini, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki hidup atau memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kata lain, siapa tidak terima Tuhan Yesus, masuk neraka, dibuang ke dalam lautan api dan neraka. Dia akan gertaki untuk selama-lamanya. Perbedaannya adalah neraka itu menderita selama-lamanya. Tidak ada awal dan tidak akhir, tidak ada akhir. Tetapi mereka yang menerimanya diberi hidup yang kekal, artinya masuk surga. Dan perbedaannya di surga tinggal tempat kesenangan bersama Yesus untuk waktu yang lama, yaitu untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi alat penerang. Kita tidak membutuhkan lagi matahari. Di surga tidak membutuhkan lagi listrik. Allah sendiri akan menjadi penerang dan kita hidup kekal selama kekal itu. Di sana katakan bahwa setiap orang yang menerimanya, mereka hidup yang kekal, yaitu untuk selama-lamanya. Jadi barang siapa membuka hati, menerima dia, memberi hidup yang kekal. Amin. Surga kami ada di sini karena rencana Tuhan. Allah mau tidak menguasai lagi, karena Tuhan telah menang di atas kayu salib. Dalam perayaan Natal ini, kami berdoa supaya banyak orang dapat diselamatkan.
karena banyak orang hilang di dalam dosa. Jadi penginjilan belum selesai. Artinya orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan, kami berdoa supaya mereka mengenal Yesus, dan Engkau memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sebab Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, yaitu Engkau langsung memberi hidup yang kekal mereka yang menerimanya. Tetapi mereka yang tidak menerimanya, upah dosa ialah maut, dan hukuman itu telah tersedia bagi mereka, dan mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi saya berdoa supaya ada orang membuka hati, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka mempunyai hidup yang kekal, yaitu hidup tak ada awal dan tak ada akhirnya. Berkatilah firman dan terus melakukan janji-janji-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba akan terus berkembang. Setiap orang yang mendengar akan diberkati, dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Engkau bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat, jikalau tidak demikian saya tidak menyatakannya. Jadi ada pintu anugerah terbuka dan surga terbuka untuk semua orang. Dan Engkau sabar terhadap semua orang, dan Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Engkau menghendaki supaya semua orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Itulah kerinduan hamba ketika saya berada di sini. Berdoa setiap orang yang mendengar firman sepanjang masa mereka akan diberkati, dan sejumlah orang akan mengenal Tuhan dan mempunyai hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.